Pembelajaran coding dan AI akan segera diterapkan dan guru-guru itu wajib tahu. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Ini video penting ya teman-teman, karena nantinya pembelajaran coding dan AI itu akan segera diterapkan. Dan semua guru itu tentunya wajib tahu seperti apa penerapan atau implementasi coding dan AI di satuan pendidikan. Nah, saya ini ya teman-teman merujuk pada naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, di mana kecerdasan artifisial ini adalah AI ya teman-teman. Ini adalah naskah akademik pada pendidikan dasar dan menengah yang terbitnya pada bulan Februari 2025 kemarin ya teman. Di mana di dalam isinya, di dalam kesimpulannya, ini saya langsung ke kesimpulan karena banyak ya naskah akademiknya sekitar 101 lembaran ya teman-teman. Jadi saya langsung ke rekomendasi atau di paling akhir itu ada bab kesimpulan dan saya langsung lihat rekomendasinya di sini. Tertulis berdasarkan hasil kajian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut di sini ya teman-teman. Nah, integrasi yang pertama yaitu integrasi coding dan KA dalam kurikulum, yaitu nantinya menetapkan coding dan KA atau AI. KA ini adalah kecerdasan artifisial atau AI ya, sebagai mata pelajaran pilihan pada jenjang SD kelas 5 dan 6. Jadi nantinya mata pelajarannya itu bukan mata pelajaran wajib, tapi merupakan mata pelajaran pilihan ya, untuk nantinya bukan semuanya ya teman-teman, hanya untuk SD kelas 5 dan 6. Artinya untuk SD itu hanya pada fase C, dan SMP kelas 7, 8, 9 serta SMA atau SMK kelas 10 ya, dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu. Jadi nantinya mata pelajaran coding ini alokasi waktunya itu 2 jam pelajaran per minggu. Untuk SD kelas 5 dan kelas 6, SMP kelas 7, 8, dan 9 serta SMA ini hanya untuk kelas 10 ya. Kemudian untuk jenjang SMA kelas 11 dan 12, alokasi waktu dapat ditingkatkan hingga 5 jam pelajaran. Sedangkan untuk SMK kelas 11 dan 12 hingga 4 jam pelajaran, menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku. Jadi yang untuk kelas 10 ini alokasi waktunya 2 jam ya teman-teman. Untuk SMA kelas 11, 12 dan SMK kelas 11 dan 12 itu tidak lagi 2 jam ya teman-teman. Untuk SMA itu 5 jam pelajaran, sedangkan untuk SMK itu 4 jam pelajaran ya. Kemudian memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk tetap mengembangkan coding dan KA dalam bentuk ekstrakurikuler atau mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran lain yang relevan ya. Jadi ada 3 poin di sini ya teman-teman. Bisa mata pelajaran pilihan, kemudian jamnya di sini, dan juga walaupun tidak masuk pada mata pelajaran pilihan, satuan pendidikan punya fleksibilitas yaitu untuk tetap mengembangkan coding dalam bentuk ekstrakurikuler, ataupun walaupun tidak dalam bentuk ekstrakurikuler bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain yang relevan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua di sini penguatan regulasi dan capaian pembelajaran. Ya, untuk satuan pendidikan ya melakukan revisi regulasi terkait ya struktur kurikulum guna mencantumkan coding dan KA sebagai mata pelajaran pilihan di setiap jenjang. Kemudian menyusun dan menyesuaikan capaian pembelajaran untuk mata pelajaran coding dan KA agar selaras dengan capaian pembelajaran informatika. Jadi di sini
nantinya satuan pendidikan itu melakukan revisi regulasi terkait struktur kurikulum guna mencantumkan coding, dan juga ini menyusun CP ya, CP untuk mata pembelajaran coding. Jadi harus ada capaian pembelajarannya ya teman-teman. Kemudian pengembangan sumber belajar dan pelatihan guru ya. Jadi untuk Kemendikbudristek ini nantinya rekomendasinya itu mengembangkan sumber belajar ya, mengembangkan buku teks utama dan bahan ajar untuk mata pelajaran coding dan KA, kemudian melaksanakan pelatihan intensif bagi guru SD. Nantinya ke depannya akan ada latihan-latihan intensif ya yang berpotensi mengampu mata pelajaran coding dan KA. Kemudian menyelenggarakan pelatihan bagi guru informatika di SMP, SMA, dan SMK terkait pembelajaran coding dan KA. Jadi nantinya akan ada pelatihan-pelatihan ya teman-teman. Kemudian mengoptimalisasikan pemanfaatan LMS ya. Jadi nantinya akan menggunakan LMS untuk pelaksanaan pelatihan guru secara luas dan berkelanjutan. Nantinya pelatihan guru akan memanfaatkan LMS ya dalam pelaksanaan pelatihannya. Artinya di sini kalau LMS berarti pelatihannya itu bisa saja secara daring ya teman-teman. Kemudian yang keempat, sertifikasi penguatan kompetensi guru. Nah, nantinya menyediakan program sertifikasi ya bagi guru coding dan KA guna peningkatan kompetensi dan profesionalisme. Nah, ini juga kabar baru ya teman-teman. Nantinya guru coding itu nantinya akan ada sertifikasi dan penguatan kompetensi guru ya melalui revisi regulasi terkait kesesuaian mata pelajaran dengan sertifikasi guru. Jadi biar linier nanti ya, dengan menambahkan coding dan KA sebagai bidang yang diakui. Nanti coding dan KA itu diakui sebagai sertifikasi ya, jadi linier nanti ya. Kemudian kolaborasi dan pemantauan program ya, membangun kemitraan multi stakeholder dengan berbagai pihak dalam pengembangan pembelajaran, kemudian pelatihan guru serta kampanye literasi coding dan KA. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh aspek implementasi coding dan KA guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Nantinya Kemendikbudristek akan berkolaborasi dalam memantau program ini ya, yaitu nantinya multi stakeholder, tidak hanya di pendidikan, mungkin nantinya narasumbernya bisa ngambil dari bagian-bagian informatika, dari Kominfo dan lain sebagainya ya teman-teman. Tidak hanya berfokus pada di pendidikan saja nanti. Dan sesuai dengan arah kebijakan dana BOS BOSP ke depan ya teman-teman, ini terkait pembelajaran, di mana di dalam arah kebijakan dana BOSP ke depan di sini bahwa sekolah penggerak itu kan sudah dihapus ya teman-teman, sudah dihapus ya. Jadi ya untuk yang BOS kinerja ya, BOS kinerja yang dapat sekolah penggerak itu kan mendapatkan BOS kinerja ya. Di sini sudah tertulis di tahun 2024 yang mendapatkan BOS kinerja itu yaitu sekolah penggerak dan juga kemajuan terbaik ya. Nah, di sini sekarang sudah berubah menjadi sekolah berkinerja terbaik, di mana peruntukannya kalau dulu BOS kinerja untuk sekolah penggerak, kalau dulu ya teman-teman, kalau dulu itu ada 4: pengembangan sumber daya manusia, pembelajaran paradigma baru, digitalisasi sekolah, dan juga perencanaan berbasis data. Namun untuk sekarang, karena ini sekolah penggerak kan sudah dihapus, anggaplah sekolah penggerak ya teman-teman. Dan untuk sekolah penggerak yang sekarang itu sudah ada 2 tugasnya ya teman-teman. Sudah ada 2, yaitu nantinya fokusnya akan ada kegiatan pembelajaran mendalam, kemudian fokus juga pada pembelajaran coding dan juga KA atau kecerdasan artifisial, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mantan sekolah penggerak nantinya akan fokus pada dua kegiatan ini ya, yaitu pembelajaran mendalam dan juga coding atau kecerdasan artifisial. Nantinya dari dana BOS kinerja sekolah penggerak nantinya bisa melakukan pengembangan sumber belajar dan pelatihan guru, bisa membeli buku teks utama ya teman-teman,
sebagai pembelajar coding dan AI, dan juga bisa melakukan pelatihan di satuan pendidikan masing-masing. Mungkin itu ya teman-teman arahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada informasi tambahan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.